وآثاره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما استقام ينطلق بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا وساكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صلوا عليه. يا نبي سلام عليك يا
ببركة الهادي محمد يا الله وأعلن سري وأخفى يا الله ستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طالع البدر warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. الآية. أما بعد، حضرة الكرماء والفضلاء والمشايخ para alim, para ulama, para sesepuh ini sepuh ingkang kula mulyakaken, segenap jajaran takmir Masjid Al-Hidayah yang saya hormati dan saya muliakan, remaja Masjid Al-Hidayah yang saya cintai, Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam yang berbahagia ini selain ucapan Alhamdulillah. Malam ini kulo kalian jenengan mendapatkan hidayah dari Allah menghadiri pengajian Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya nilai sholat niku sampai ketika diturunkannya perintah sholat, Rasul diundang langsung. Itu berarti bahwa sholat itu sesuatu yang sangat penting. Sebab ketika Allah turunkan perintah puasa, cukup ayat yang turun. Sekedap paling 20 hari lagi kita akan memasuki bulan suci. Ketika perintah puasa turun, ayat yang turun. Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niku ayate. Jadi puasa niku ketika diturunkan oleh Allah, ayat yang turun. Ketika Allah turunkan perintah zakat, ayat yang turun. Ketika Allah perintahkan haji, ayat yang turun. Tapi ketika Allah turunkan sholat, perintah sholat, Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Makanya dikatakan Isra. Isra niku asal kata asra yusri isra'an. Jadi fi'il madinya asra, fi'il mudhari'nya yusri, fi'il amarnya isra'an, yang artinya berjalan di malam hari. Pertanyaannya, nopo kok Kanjeng Nabi dikengken melampah di malam hari, berjalan di malam hari niku wonten alasane. Ada ceritanya, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Allah punya rencana kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan di malam hari. Kalau panjenengan buka buku, ada satu buku yang sangat fenomenal menurut saya, karya Agus Mustafa, walaupun buku niku agak sedikit kontroversi, ada orang yang nggak setuju. Di dalam buku itu dikatakan kenapa Rasulullah kok di Isra Mi'rajkan di malam hari. Di buku itu dijelaskan karena Allah ingin melindungi tubuh Rasulullah dari radiasi sinar matahari. Maaf, Ustadz Maafi tidak sependapat dengan buku itu. Seolah-olah mengecilkan kuasa Allah. Kalau Rasulullah tidak di Isra Mi'rajkan di malam hari, kayak Rasulullah niku boten selamat. Padahal Gusti Allah sudah menjamin dalam Quran surah Yasin ayat yang terakhir niki panjenengan pasti hafal niki ayate. Sebab Kamis malam Jumat pasti dibaca. Innama
شيئا أن يقول له. Kena hafal sedaya nek ngeten niki. Ayat itu menjelaskan bahwa Rasulullah mau diberangkatkan di pagi hari, Rasulullah mau diberangkatkan di siang hari ataupun di malam hari, pasti Rasulullah aman, sebab Isra Mi'raj niku yang mengundang langsung Gusti Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita bicara dulu bagaimana peristiwa perjalanan Kanjeng Nabi niki yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan fenomenal. Fenomenal niku kejadian yang tidak akan pernah terjadi lagi kecuali yang terjadi pada diri Rasulullah. Jadi dikatakan fenomenal itu tidak akan pernah terjadi baik di zaman dahulu, di zaman sekarang, bahkan di masa yang akan datang tidak akan pernah terjadi lagi kecuali yang dialami oleh Rasulullah. Yuk kita lihat Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Niku jarak tempuh berapa nih? 1.500 km. Di zaman yang masih belum ada kendaraan alat transportasi niku tasik dereng wonten, pesawat tasik dereng wonten, mobil tasik dereng wonten, Toyota dereng wonten, Avanza dereng wonten, yang ada cuman kuda, paling banter onta. Rasulullah mengatakan, saya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, tembus sampai ke Mustawa, kembali ke Masjidil Haram lagi, tidak sampai satu malam. Ya Allah, makanya Isra Mi'raj niki satu peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Tanpa adanya iman, kulo kalian jenengan tidak akan yakin dengan Isra Mi'raj. Makanya sampai sekarang ada orang yang belum percaya dengan adanya Isra Mi'raj karena dianggap tidak masuk akal. Para jamaah, otak niku terlalu kecil untuk menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Otak niki kecilin untuk menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj niki dianggap mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan yang sangat jauh, waktunya sangat singkat, 3 alam tembus. Niki ketiga alam loh niki. Niki gak main-main nih. 3 alam tembus. Yuk kita berbicara ilmu fisika riyen, biar kulo kalian jenengan paham. Saya ajak kita berbicara ilmu fisika riyen, ilmu alam, ilmu pengetahuan alam. Nggih, 3 alam ditembus sepertiga malam. Jadi kalau sepertiga malam itu cuma 4 jam para derek. Masjidil Haram, Aqsa, dari Aqsa tembus terus langit 7 terus ke atas sampai ke Mustawa. Makanya dikatakan yang pertama 3 alam itu, pertama adalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu adalah alam nasut. Nggih, alam nopo? Alam nopo? Alam nasut. Nggih. Alam nasut niku adalah alam fisika, alam indrawi, masih terjangkau dengan akal. Jarak tempuh kurang lebih 1.500 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan 1.240 km, macam-macam jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saat itu kalau Rasulullah berjalan pakai onta butuh waktu 3 bulan. Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus sampai ke Sidratil Muntaha, kembali ke Masjidil Haram, mengatakan nggak sampai 1 malam. Makanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, para jamaah, nggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian nggih niku yang pertama. Yang kedua tadi saya katakan alam nasut nggih. Alam nasut, alam indrawi. Yang pertama Haram,
Masjidil Aqsa niku masih bisa terjangkau dengan akal. Nah, kejadian yang kedua niki yang dikatakan Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh ini adalah alam malakut. Alam malakut itu adalah alam malaikat, manusia tidak bisa tembus kecuali dengan kudrat dan iradat Allah, yang termasuk yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Aqsa sampai tembus ke langit yang ketujuh niki tidak mungkin, niki alam malaikat. Kanjeng Nabi bisa. Nanti kita akan lihat Rasulullah niku langit pertama ketemu dengan Nabi siapa, sampai ketujuh ketemu dengan Nabi sinten. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini disebut dengan alam malakut, alam malaikat. Kemudian dari dari langit yang ketujuh, dari langit ketujuh sampai ke aras, melewati Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa, niki yang disebut dengan alam lahut, malaikat pun tidak bisa nembus. Sehingga malaikat Jibril saat itu yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu tembus langit yang ketujuh, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, maafkan saya tidak bisa ngantar. Kenapa Jibril? Kata Rasulullah, kenapa? Kita kan bareng-bareng dari Masjidil Haram, kenapa sekarang di langit yang ketujuh aku mau ditinggal? Ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasul, aku tidak bisa menembus ini. Kalau saya memaksa menembus ini, maka tubuh saya akan hancur. Jadi langit ketujuh niku sudah nggak bisa niku. Itu yang dikatakan alam lahut, malaikat nggak bisa nembus. Yang bisa nembus cuman Kanjeng. Makanya para jamaah tolong dicatat niki. Ada 3 nabi yang bisa berdialog secara langsung dengan Gusti Allah. Ada 3 nabi yang bisa berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi itu? Pertama Nabi Adam ketika berada di Al-Jannah. Yang kedua Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tur Sina. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita lihat. Nah, niki akal niki kulo kalian jenengan berbicara tentang ilmu fisika. Para jamaah, panjenengan kalau keluar jenengan ningali bintang terdekat di angkasa, jenengan ningali bintang terdekat di langit, jenengan tingali bintang itu. Kalau panjenengan lihat bintang yang terdekat di langit, panjenengan kalau berjalan menuju bintang yang terdekat di langit itu, panjenengan bisa tiba di bintang yang terdekat di langit itu pada saat panjenengan melakukan perjalanan 428 tahun. Ya Allah, panjenengan ningali bintang paling dekat nggih. Jenengan kalau ngelencer ke bintang terdekat menurut ilmu fisika niki, jenengan butuh waktu 428 tahun. Itu pun harus ditempuh dengan pesawat Challenger milik Rusia dengan kecepatan 20.000 km per jam, hampir 20 kali lipat kecepatan pesawat Garuda kita. Niki pesawatnya hanya milik Rusia, kecepatannya 20.000 km per jam. Sing jantungan jangan coba-coba ikut ini, Pak. Panjenengan kalau tindak ke bintang, jalan-jalan ke bintang, panjenengan butuh waktu 428 tahun niku bidale tok dereng muline. Berarti isok budal gak iso balik. Lah ya 428 tahun nih. Ya Allah, Rasulullah niku tembus, Pak. Niki bintang. Makanya dalam ilmu fisika niku dikatakan jarak tempuh bulan dengan bumi kurang lebih 18 juta kilometer. Panjenengan nek boten percatus ukuran dewe saestu. Jarak tempuh matahari, matahari dengan bumi. Jenengan lihat matahari yang panas seperti itu jarak tempuhnya dengan bumi
kurang lebih 150 juta kilometer. Ya Allah, makanya niki dijadikan pembelajaran para derek. Dengarkan nggih. Halo, bisa dengar kata-kata saya? Ngapunten, niki jarak matahari 150 juta kilometer ke bumi. Ingat, besok di padang mahsyar kulo kalian jenengan, matahari itu ada di atas jengkal kepala kita. Maka kata Rasulullah, pada saat itu ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya, ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya, kepanasan karena nggak punya amal, dan ada manusia ketika di padang mahsyar tidak merasakan panas sedikit pun. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu dekat dengan masjid. Halo, sing jarang ke masjid rungokno. Saestu kulo kalian jenengan besok di padang mahsyar yang selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Didik kepengen nenggoni masjid, salat kepengen nenggoni masjid, ngaji kepengen nenggoni masjid. Ngapunten saestu para jamaah. Makanya dalam Quran surah An-Naba dikatakan, ya laitani kuntu turaba. Dalam Quran surah An-Naba dikatakan, begitu orang-orang sudah kesiksaannya di padang mahsyar seperti itu, kepanasan sampai tenggelam, sampai mengatakan, ya Allah, kalau sudah seperti ini, ya Allah, tolong jadikan aku jadi tanah saja, ya Allah, aku tidak kuat, ya Allah. Saking dahsyatnya, belum dihisap Pak, baru di padang mahsyar. Ayo kulo kali jenengan yang jarang ke masjid, saestu sudah saatnya ke masjid, latihan sholat berjamaah di masjid. Nopo male sekedap male bulan suci. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita lihat kejadian itu sehingga menyebabkan ada 3 pendapat dari orang-orang kafir Quraisy. Karena peristiwa Isra Mi'raj niki sangat tidak masuk, sampai orang kafir Quraisy, ya Muhammad, sini Muhammad, coba dihitung ya Muhammad, hitung ada berapa jendelanya Masjidil Aqsa. Katanya kamu pernah datang ke Masjidil Aqsa, barusan kamu datang ke Masjidil Aqsa, tolong dihitung pintunya Muhammad, tolong dihitung jendelanya Muhammad. Dihitung oleh Rasulullah, benar persis. Tapi dasar orang kafir Quraisy tetap tidak yang nek boten gak ada iman niku di apa-apa no juga mungkin percaya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ada 3 garis besar pendapat saat itu. Yang pertama, wonten tiyang sing boten percatos dengan peristiwa Isra Mi'raj. Mereka bingung karena Rasul tidak pernah berbohong, sehingga dihembuskan kabar bahwa Rasulullah tidak waras. Rasulullah niku katanya tidak waras karena menceritakan kejadian Isra Mi'raj, berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, kembali ke Masjidil Haram tidak sampai 1 malam, dianggap sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga dihembuskan kabar bahwa Rasulullah niku tidak waras. Na'udzubillah. Niki kejadian yang pertama. Yang kedua, orang kafir Quraisy menjadikan ini sebagai berita cemoohan, sehingga Rasulullah niku dihina. Kemudian orang kafir Quraisy itu punya amunisi untuk menghina perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku yang pertama, yang tidak percaya. Yang kedua, ada yang ragu-ragu. Makanya sampai sekarang peristiwa Isra Mi'raj niku ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu sampai saat ini. Oh, gak masuk akal Ustaz, gak masuk akal ngoten Pak. Lah iya diakal-akalin, akal niku terlalu kecil untuk mengingat kejadian, merekam peristiwa kejadian Isra Mi'raj. Yang kedua, ragu-ragu. Pertama orang kafir dan sebagian orang Islam yang imannya lemah. Mereka bingung mau percaya, tidak masuk akal.
dan mau tidak percaya Rasulullah tidak pernah berbohong sehingga mereka ragu. Bapak Ibu, ini kejadian yang kedua, golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, inilah golongan yang yakin, yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau yang bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Makanya Abu Bakar itu diberi julukan, diberi predikat Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau membenarkan kejadian Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya ayatnya dalam Quran surah Al-Isra niku dikatakan subhanallah bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat niki menjelaskan, di awal sudah ada kata-kata subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang telah asra memperjalankan bi'abdihi hambanya lailan di malam hari minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa. Berarti kejadian Isra Mi'raj niki karepe kehendake Gusti Allah, bukan kehendake Kanjeng Nabi. Kalau kehendake Gusti Allah pasti terjadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nggih, niki akal-akalan mawon. Ya, kalau ada orang tua, ada bapak, ada ibu, pasti ada anak. Tapi bagi Allah, walaupun tidak ada bapak, tidak ada ibu, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Nabi Adam lahir tanpa ayah dan ibu, kehendake Gusti Allah. Siti Maryam lahir tanpa seorang bapak, tanpa sentuhan dari seorang suami, karena Siti Maryam itu nggak punya suami. Tapi kalau Allah berkehendak lahir, Pak. Makanya kulo kalian jenengan sekarang putra putri kulo kalian jenengan jangan sampai terok Siti Maryam niku bahaya. Terok Siti Maryam nih, khusus niku Siti Maryam. Makanya nek kulo kalian jenengan Siti Maryam semerapak dalam kitab Qissatul Anbiya wal Mursalin niku diceritakan nggih, pernah Siti Maryam niku setiap hari niku berpuasa. Siti Maryam niku manusia suci, Pak, wanita suci mulia, tidak pernah keluar dari kamar, setiap hari berpuasa. Pernah satu ketika Zakaria niku pamannya, Nabi Zakaria pamannya, itu pernah lupa tidak memberikan buka makanan ketika berbuka. Malaikat diturunkan menyerupai seorang pemuda yang tampan, diberikan hidangan dari surga, Pak, diberikan kepada Siti Maryam. Ketika masuk ke bilik Siti Maryam, ada seorang lawan jenis yang ganteng, tampan, rupawan. Niku Siti Maryam mengatakan, kalau kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari bilik ini. Diusir, Pak, padahal ganteng. Malaikat nih. Oh, sakniki lari-lari sakniki, ya Allah. Ada bintang film dari Amerika, ada bintang film dari macam-macam wetek sampai ngerantos tenggeni pundi niku, tenggeni lapangan bandara udara niku, ya Allah, sampai kelenger-kelenger, Pak, ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, nah, kendaraan apa yang dikendarai oleh Rasulullah itu namanya buruk. Buruk niku adalah bahasa Arab, jamak dari barkun, yakni pesawat kendaraan cahaya dengan kecepatan 300.000 km per detik. Pesawat inilah yang bisa menghantarkan Rasulullah bisa berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai tembus ke Sidratil Muntaha, kembali ke Masjidil Haram tidak sampai satu malam karena mengendarai buruk niku. Kulo nek menjelaskan buruk niki, Pak, ngapunten, panjang ceritanya. Nggih diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin niki, panjang ceritanya pun nggih.
niki kalau saya ceritakan niki panjang 1 jam dari mantun nih saestu. Niki kenapa buruk niki pilihan sebetulnya. Buruk niku sampai setiap hari menangis bersolawat kepada Rasulullah 40 hari 40 malam nuangis makhluk dari surga yang ketika ditegur oleh Allah, Buruk, kenapa kamu kok nangis? Karena aku rindu ya Allah, aku rindu ya Allah, aku kepengen mengantarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia nanti melaksanakan Isra dan Mi'raj. Itulah kenapa Allah memerintahkan buruk ini yang khusus dijadikan oleh Allah sebagai kendaraan setiap hari bersolawat. Makanya niki teman-teman niki para remaja musola niki luar biasa nggih. Membaca solawat dari tadi jangan dianggap sepele solawat niku, karena di setiap pembacaan solawat sungguh ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ruddat dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nek kula kalian jenengan paling ngoten-ngoten niku boten percatus. Syekh Syekhona Khalil Bangkalan Madura, seorang wali dari Bangkalan Madura, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, niku pernah sanjang kepada santrinya di setiap pembacaan sholawat, apalagi ada mahalul qiyam niku, ya Nabi salam sangat dicintainya. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah niki para rawuh adalah seorang istri yang sangat cantik, yang sangat setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang janda yang kaya raya yang mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat ada Abu Thalib, orang kafir Quraisy niku tidak ada yang berani mengganggu perjuangan Rasulullah. Jangan coba-coba, kata Abu Thalib, kalian mengganggu keponakanku Muhammad. Kalau kalian mengganggu keponakanku Muhammad, kalian akan berhadapan dengan saya. Maka di saat Abu Thalib niku tasik wonten, orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Rasulullah. Tapi di saat Abu Thalib niki seto, di saat Abu Thalib niki meninggal dunia, penindasan datang kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai perdagangan kepada baginda Rasul niki diboikot. Sampai dalam riwayat niku dijelaskan Siti Khadijah tidak makan 3 hari 3 malam. Dengarkan baik-baik ya Allah, saya kalau dengarkan cerita niki saya menangis Pak, nggak kuat. Siti Khadijah niku 3 hari 3 malam tidak makan. Di saat Rasulullah datang melihat istrinya, yang pada saat itu Siti Fatimah menyusu kepada ibundanya Siti Khadijah. Siti Aminah niku putrinya. Di saat masih kecil, ternyata ketika Siti Aminah niku menyusu, yang keluar dari susu, air susu Siti Khadijah itu bukan air susu asli Bapak Ibu, tetapi air susu bercampur darah. Karena perut Siti Khadijah 3 hari 3 malam tidak kemasukan makanan. Ya Allah, ketika dilihat oleh Rasulullah niku nangis Bapak Ibu. Wahai Khadijah istriku, dulu sampeyan sebelum nikah dengan aku sampeyan kaya raya. Dulu sampeyan sebelum menikah dengan aku sampeyan terhormat. Dulu sampeyan sebelum nikah dengan aku sampeyan dihormati di kafilah Arab ini. Tapi di saat sampeyan sekarang menikah dengan aku, sampeyan menjadi orang miskin karena harta sampeyan gunakan untuk perjuangan umat Islam, untuk menopang perjuangan umat Islam. Rasulullah bertanya kepada Khadijah, wahai istriku Khadijah, apakah sampean bahagia hidup bersamaku? Ngoten Bapak Ibu, niki Khadijah riyen sanis Khadijah sing sakniki. Khadijah riyen ditanyakan, ya Rasulullah, kata Siti Khadijah, seandainya nanti ketika aku sudah wafat meninggal dunia, umat Islam masih butuh bantuanku, seandainya tulang belulangku bisa digunakan untuk jembatan perjuangan umat Islam, ambil ya Rasulullah, ambil tulang belulangku, jadikan jembatan. Demi Allah, demi Rasulullah,
aku bahagia hidup bersamamu. Sekalipun 3 hari 3 malam tidak makan, Rasulullah hidup bahagia bersama Rasulullah, walaupun hartanya habis untuk perjuangan umat Islam. Khadijah sakniki benten malih Bapak Ibu. Kalau Khadijah sakniki ada uang abang, tidak ada uang abang, ditendang, lari tunggang langgang. Tapi sanis Khadijah ngeriki, insya Allah Khadijah di luar sana, insya Allah Khadijah yang ada di sini, saya yakin ini calon-calon penghuni surga semuanya, amin. Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pun pada saat Rasulullah sedang kelesetan di Masjidil Haram pas malam 27 Rajab, kemudian malaikat Jibril datang sambil Rasulullah melihat dinding Ka'bah. Niku ceritanya ngoten. Sambil Rasulullah melihat dinding Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diangkat, dibawa oleh malaikat Jibril. Kemana dibawa oleh malaikat Jibril? Dibawa ke Bi'ru Zamzam, disucikan hatinya dengan air Zamzam sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai tembus ke Sidratil Muntaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kejadian berdasarkan versi kitab Durratun Nasihin, Isra Mi'raj niku benten malih. Dalam kitab Durratun Nasihin niku jadi jelasaken kenapa kok terjadi Isra Mi'raj. Menurut versi kitab Durratun Nasihin, karena langit dan bumi niki sering ya langit dan bumi ini sama-sama mengaku paling baik. Kata langit, bumi, aku lebih baik daripada sampean. Kok bisa kata bumi? Niki versi kitab Durratun Nasihin. Panjenengan buka kitab Durratun Nasihin bab Isra Mi'raj, panjenengan akan menemukan kejadian ini, kisah seperti ini. Kata langit, hei bumi, aku lebih baik daripada sampean karena aku punya bintang. Di langit ada matahari, di langit ada bulan, di langit ada planet, di bumi tidak ada. Bumi nggak mau terima, nggak bisa langit, aku lebih baik daripada sampean. Di bumi ada gunung, di bumi ada sungai, ada laut, ada pemandangan yang sangat indah. Di langit tidak ada. Kata langit, nggak bisa bumi, langit lebih baik daripada bumi. Kenapa? Karena ruh para nabi, orang-orang yang soleh itu ada di langit, kembali ke langit, tidak kembali ke bumi. Bumi tidak mau kalah. Bumi mengatakan, langit, aku lebih baik daripada sampean. Kenapa? Karena di bumi ada Ka'bah, di langit tidak ada. Akhirnya yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bumi ini mengatakan, yang menyebabkan langit ini aku menangis, merasa kalah dengan bumi. Apa kata bumi? Langit runguk nih, di bumi ini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi, di langit tidak ada. Mendengar seruan ini, maka langit niku berdoa dan menangis kepada Allah, ya Allah, gara-gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik, yang mempunyai akhlak yang terbaik ada di bumi, aku kalah dengan bumi. Tolong ya Allah, undang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit, sehingga langit dan bumi sama-sama mulia karena dihinggapi, dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nopo oleh Isra Mi'raj. Nah niki inti nih, olehnya Isra Mi'raj niku adalah perintah. Nah niki olehnya. Tadi saya mengatakan betapa luar biasanya perintah sholat niku, sampai perintahnya Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Tapi orang yang melaksanakan sholat niku, intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 niki mawon. Intinya sholat niku ada 4. Halo, ada 4 macam cara orang melaksanakan sholat menurut Dr. Asabo
dalam hikmah kesehatan dan sholat, dalam satu buku niku karya Dr. Asabo dikatakan ada 4 cara orang melaksanakan sholat. Dengarkan baik-baik, ini kita termasuk gulu kali jenengan, ini pasti masuk di dalamnya. Pertama, ada orang yang tidak mau sholat, nggih napa nggih? Halo, ada orang yang tidak mau sholat. Kalau sholatnya 1 minggu 1 kali nggih kata tak panik ngeriki boten enten. Ada yang sholatnya cuman maghrib saja, ada yang sholatnya cuman duhur saja, ada yang sholatnya cuman jumatan saja, bahkan ada yang sholatnya 1 tahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Wonten apa boten enten? Boten enten, maksud kula boten enten. Boten enten. Niki yang pertama para rawuh, ada orang yang tidak mau sholat. Ngapunten. Nggih, ngapunten niki oleh-olehnya Isra Mi'raj. Nggih. Ada orang yang tidak mau sholat, besok ditanya oleh Allah, kenapa sampean masuk ke dalam neraka sakor? Nggih. Masalakakum fi saqar. Kenapa sampean kok masuk ke dalam neraka sakor? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor niku menjawab, qalu lam naku minal musallin. Karena aku dulu ketika di dunia tidak mau melaksanakan, kata malaikat, kan rumah sampean dekat dengan Masjid Al-Hidayah, cuman dekat ya Allah, ketika adzan berkumandang gak gelem teko. Wonten apa boten enten? Wonten apa boten enten? Sing gak muni berarti rumongso. Hati-hati, sing gak gelem salat diancam oleh Allah. Ngapunten, niki ayatnya jelas, Quran surah Al-Muddatsir 42 sampai ayat 43. Bagi orang-orang yang tidak mau salat nanti berada di neraka sakor. Qalu lam naku minal musallin. Karena kami dulu di dunia tidak mau melaksanakan sholat. Napa kok tidak melaksanakan sholat? Tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Tidak membiasakan. Makanya jangan tingali besok ketika tarawih niku awal penuh nggih napa nggih? Awal penuh, Pak. Begitu sudah 1 minggu pindah, Pak, sholatnya pindah. Ten pundi, ten royal celai kula mriku. Nopo kejar diskonan, karena di saat menjelang lebaran di royal niku diskonan, padahal boten jenengan di diskon regane diundakno dibujuki royal yo gelem ae. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun niku yang pertama. Yang kedua, ngapunten, golongan orang-orang yang malas. Napa? Males. Kongkon sembayang males, kongkon jamaah males. Tapi nek di kongkon arisan, sergep ana duweke Ustaz, ana duweke. Ngapunten, makanya niki kula ngapunten Pak Budi niki wau dum-dum dhuwit niki. Alhamdulillah. Baru kali ini Pak wonten Isra Mi'raj niku takmire dum-dum dhuwit. Wong niku ngapunten kuliah subuh di Masjid Al-Mufidah Ketintang niku. Yang datang kuliah subuh dapat minyak goreng 2 liter. Kemudian dapat gula niku 1 kilo. Niku sing dugi ya Allah, ustadz lo gak keduman blas. Yang ceramah pas saya saestu, begitu dikasih embel-embel bagi jamaah yang mau ikut berpartisipasi hadir dalam acara kuliah subuh Ahad pagi, yang akan berceramah adalah Ustadz Muafi dari Ketintang, akan mendapatkan 2 liter minyak goreng dan 1 kilo gula niku, gula pasir niku lho. Ya Allah, yang datang niku sampai sak ten rungkut niku dugi. Masjid bek gara-gara niku. Sampai takmire ketika bagian saya, Ustadz ngapunten ngalang nggih Ustadz.
pun telah susat jenengan boten keduman nggih boten nopo-nopo. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi nomor kalih niku golongan orang yang malas melaksanakan. Nah, orang yang malas melaksanakan sholat niku ciri-cirinya kalih. Halo, ciri-ciri ini kalih. Orang malas itu dikatakan malas melaksanakan sholat kalau dia aras-arasan melaksanakan sholat jamaah isya dan sholat berjamaah subuh. Isya kali subuh nek kula kali dengan aras-arasan melaksanakan sholat, jangan-jangan dalam hati kula kali dengan punya sifat nifak. Nifak niku penyakit, lain di mulut lain di hati. Mulut yang mengatakan, lisan yang mengatakan iya, tapi hati ini tidak. Itu yang disebut dengan munafik. Makanya Allah menyindir orang munafik yang malas melaksanakan sholat berjamaah isya dan subuh, sebagaimana yang dikatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Niki nggih ancaman bagi kula kalian jenengan yang aras-arasan sholat berjamaah isya dan subuh. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna illa qalila. Atas nggih. Golongan yang ke berapa niki? Yang kedua, males. Ciri-ciri ini yang males niku dikatakan males kalau dia aras-arasan sholat berjamaah isya dan subuh. Ingat, ciri-cirinya adalah ketika diajak melaksanakan sholat, kata Allah, mereka bangkit dalam keadaan malas. Hati-hati. Kenapa mereka kok malas? Karena kadang-kadang mereka ingin melaksanakan sholat karena ingin dipuji. Yura'unan nas. Ciri-cirinya wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah kecuali sedikit pun. Yang ketiga, ngapunten, yang ketiga ciri orang yang melaksanakan sholat, kata Dr. Asabu, adalah golongan orang-orang yang lalai. Lalai niku bukan tidak mau melaksanakan sholat, tapi lalai niku melaksanakan sholat tidak tepat. Nah, atas. Ayo, bagi yang sholatnya tidak tepat waktu, ngapunten. Di dalam Quran surah Al-Maun dijelaskan kriteria niki. Fawailul lil. Ayo lanjut nih. Fawailul lil alladzina hum an salatihim pinter hari-hari hafal setuboyo nih. Ingat, neraka wil tempatnya orang-orang yang sholat. Ya Allah, orang yang sholat masih masuk neraka. Kenapa kok orang-orang yang sholat kok masih neraka? Alladzina hum an salatihim sahun, karena mereka lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Kenapa kok dikatakan lalai melaksanakan sholat? Saya mendapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dikatakan lalai niku alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha, orang-orang yang terbiasa mengakhirkan sholat pada waktunya. Sholat duhur kate, sholat duhur menjelang, sholat asar menjelang, sholat maghrib menjelang, sholat isya menjelang. Sing paling sering sholat subuh kate sholat duha. Sholat subuh kate sholat, akhirnya bingung iki niate piye iki. Sholat subuh jam 5:30 isuk, bingung, akhirnya usolli fardhu subha. Kok subha? Bukan usolli fardhu subhi, subha bukan subhi.
karena subuh sama duha jadi satu. Atau satos saestu nggih. Nah, golongan yang ketiga yang lalai ini termasuk besok akan digiring ke neraka wil. Maka ayo dengan peringatan Isra Mi'raj kulo kalian jenengan minimal mengupayakan termasuk golongan yang keempat. Napa golongan yang keempat inilah yang diterima solatnya oleh Allah. Siapa golongan yang keempat? Golongan yang solatnya benar berdasarkan tuntunan Rasulullah. Seperti apa golongan yang benar solatnya yang benar? Pertama, solat yang bisa mengubah perilaku, okay? Dengan solatnya dia tambah tawadu. Kadang-kadang solatnya rajin, bujuane juga rajin. Wonten napa boten enten? Wonten napa boten enten? Tiange pundi? Boten enten. Maksud kula boten enten sing ngaku. Atos salate rajin, orangnya tambah jujur, salatnya berjamaahnya rajin, tiange tambah loman, salatnya semakin rajin, orangnya semakin tawadhu, rendah hati. Pak ngapunten atos sakniki Pak ngapunten nggih, rumah sakit jiwa niku kuwatah sakniki penghuninya. Nopo niku para DPR sing gak kepilih niku lho. Atau 100 lho nggih. Niki kanca kula kenging kenek situ. Bingung aku Ustaz. Lapo kok bingung? Aku sampai enteh omah situ Ustaz gak dadi. Ya rasakno ya gak dadi. Atus nggih. Mangane kula kalian jenengan alhamdulillah nggih. Walaupun gak jadi anggota dewan alhamdulillah nggih. Tidak masuk ke rumah sakit menur. Ngoten mawon lah disyukuri. Pun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, solat yang benar itu solat yang dikerjakan tepat waktu. Solat subuh waktu solat subuh, jangan solat subuh menjelang duha. Solat asar ya solat asar waktu asar, jangan solat asar menjelang maghrib. Solat duhur ya solat duhur, jangan solat bingung loh. Jam 3 kurang seperempat iki solat duhur ono apa enggak iki? Kulo ditelepon bolak-balik jamaah kulo, Ustad iki Ustad aku mau Ustad kate salat nenggone pasar turi lho Ustad, kepanasan Ustad aku rodok males soale kotor segala macam. Akhirnya sampai jam 3 kurang seperempat baru tiba di rumah Ustad. Iki salat tangga Ustad ya karepmu kulo ngoten. Ya Allah nggih, yang dikerjakan tepat waktu. Kemudian yang ketiga niki sing paling penting, dikerjakan secara khusyuk. Khusyuk niku ketika kula kalian jenengan salat Pak, yang kelihatan adalah dosa-dosanya. Ketika kula kalian jenengan salat Pak, ya Allah bisa menghantarkan kula kalian jenengan menjadi orang yang tawadu, rendah hati, lebih sabar. Dengan salatnya itulah gambaran orang-orang yang khusyuk. Semakin gelek salate, semakin tonggone disopo. Kadang-kadang wonten Pak niki ten ketintang sanes ten ngriki Pak, ten ketintang niku wong sugih titik ae tonggone gak disopo. Wonten apa boten enten? Oh, wong duwe mobil situ ae lho Masya Allah tonggone gak disopo. Niki ten ketintang ning ngriki boten enten, maksud kula boten enten sing ngaku. Kemudian yang terakhir, solat yang benar itu adalah solat yang terpelihara dari waktu ke waktu. Oke, solat yang terpelihara dari waktu ke waktu. Jadi kulo kalian jenengan dalam kondisi nopo mawon, solat itu harus dipelihara. Jangan sampai kulo kalian jenengan waktu sakit kadang-kadang orang nggak mau sholat. Ngapunten nggih, ada orang di rumah sakit niku boten purun sholat Pak. Walaupun kadang-kadang dalam kondisi sakit itu pun juga harus sholat. Bahkan kadang-kadang ngapunten, saya pernah jadi imam ziarah Wali Songo, pernah saya 2 kali Pak. Jamaah saya, ayo kita sholat yuk berjamaah. Ngapunten Ustadz, rasukan kulo niki kotor.
kula tak kodok mawon ten griya. Lah iya to. Wonten apa boten enten? Nah, niki atos-atos, ayo apapun alasannya, baju kula kalian jenengan bersih, bahkan najis pun kalau waktu sholat sudah tiba, ayo kula kalian jenengan tetap melaksanakan sholat. Nggih, jangan pernah ditinggalkan sholat. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Sholat itu selama kula kalian jenengan masih hidup, maka perintah sholat itu harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun. Enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, tidur. Enggak bisa tidur dengan kedipan mata. Enggak bisa dengan kedipan mata di dalam hati. Tidak bisa di dalam hati. Inna lillah wa inna nggih disolati. Nggih ngoten niku salat enggak boleh ditinggal dalam kondisi apapun. Makanya saya pernah ke rumah sakit, jadi undang di rumah sakit. Ya Allah, orang yang saya datangi niku dalam kondisi masih diinfus. Dia terkena kanker stadium 4 lanjut, Pak, masih sholat, Pak. Ya Allah, dia sholat sampai dalam keadaan duduk, kemudian dia sambil nangis. Ya Allah Ustadz, panjenengan datang ke sini Ustadz, mungkin ini adalah yang terakhir kalinya ketemu saya Ustadz. Karena jenengan kalau datang ke dokter rumah sakit Sutomo di ruangan paliatif, niku poli alternatif, orang yang berada di ruangan itu punya penyakit gawat sedoyo. Sebelah kanan saya kemarin Ustadz sudah meninggal Ustadz, tadi pagi sebelah kiri saya Ustadz, bisa jadi besok pagi. Makanya kula kalian jenengan yang diberikan kesehatan kayak gini, ayo manfaatkan, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan. Insya Allah dengan melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan melaksanakan sholat secara tepat waktu, hidup kula kalian jenengan akan barokah. Amin. Rumah tangga kula kalian jenengan akan sakinah mawaddah warahmah, dan rizki kula kalian jenengan akan turah insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal kula kalian jenengan dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan kula kalian jenengan sholatnya yang aras-arasan jadi rajin. Amin. Yang jarang sholat sudah mulai saatnya sholat 5 waktu. Amin. Yang jarang berjamaah sudah saatnya berjamaah. Amin. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan ayo kita makmurkan sholat berjamaah di Masjid Al-Hi insya ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hajatina wa hajatikum biniyatid du'a wal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma birahmatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawwil a'marana ya Allah wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis sirri ab'idna wa qdi hawaijna fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.